kerjasamanya. Dari sini itu enggak. Memang produk-produk dari Lancar ya. kita juga ambil kita kalau mahasiswa itu kan canggih dengan kita. Iya. Oh, masalahnya pakai masalah online. Ya pasar online. Karena punya jasa kita minta apa sablon aja. Jasa ini. Nyablon ini. itu ya. Ya. Mudah-mudahan Aris semuanya sukses. Selanjutnya, penyerahan trofi penghargaan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi Bapak Kapolri sebagai tokoh teladan, pelindung dan pengayom masyarakat. Terima kasih Bapak. Kami persilakan Saudara Chandra untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak Kapolri berkenan memberikan sambutan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Untuk kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita semua diberikan kesempatan untuk bisa bertemu pada hari ini, dan tentunya dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, karena kami juga merasa tidak layak mendapatkan gelar tokoh pelindung pengayom dan pelayan, namun tentunya ini bentuk apresiasi dari rekan-rekan Mahbudi. Oleh karena itu saya mewakili Fungsi Polri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan dan hadirin semua, tentunya saya sangat mengapresiasi terkait dengan kegiatan pekan orientasi ke-12 kali ini, dan bersyukur kalau ternyata ini menjadi catatan pertama dalam sejarah kehadiran Kapolri. Tentunya ini juga penghargaan buat kami, namun juga kami sangat mengapresiasi tema terkait dengan revitalisasi gerakan Mahbudi untuk membangun negeri, karena saya kira tema ini sangat optimisme di tengah situasi dinamika di lapangan, dinamika global atau dinamika yang terjadi. Dan saya kira ini adalah energi positif yang tentunya bisa menjadi aura yang baik untuk bisa mengawal dan membawa negara kita mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Yang saya hormati rekan-rekan, sebelum saya berbicara lebih jauh, tentunya kita perlu sedikit membahas tentang perkembangan dinamika global yang tentunya ini menjadi tantangan kita bersama dan menjadi catatan-catatan yang kemudian harus membuat kita benar-benar berpikir dan kemudian bersama-sama bersatu untuk kemudian menghadapi
tantangan yang ada ini menjadi ruang bagi kemajuan bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui, pasca Presiden Trump terpilih, ini beliau mengeluarkan kebijakan resiprokal terkait dengan tarif impor yang dikeluarkan dan ternyata memang berdampak dan menimbulkan reaksi yang sangat luar biasa. Hampir 50 negara bagian di Amerika turun untuk melaksanakan aksi demo, dan juga dampaknya ke hampir 100 negara lebih yang terdampak karena resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden Trump, termasuk juga tentunya Indonesia. Namun di sisi utamanya bahwa Presiden Trump kemudian juga membuat kebijakan untuk penundaan kurang lebih 90 hari, namun perang tarif khususnya dengan Cina ini terus meningkat, yang tadinya 125% naik 145%, dan sekarang ini terakhir kalau tidak salah naik menjadi 245% terkait dengan barang-barang yang diekspor ke China, ke Amerika. Dan tentunya ini menjadi satu hal yang harus kita cermati, karena memang di satu sisi mereka kemudian membutuhkan pasar yang besar untuk menghadapi perang dagang ini, perang ekonomi. Di satu sisi ini juga berdampak pada kondisi dan situasi di dalam negeri. Kita lihat bagaimana dampak dari resiprokal tarif pada Indonesia. Kita kenal 32%. Ini juga berdampak kepada rupiah kita yang kemudian sempat melemah dibandingkan dolar 17.000, hingga kemudian pemerintah tentunya harus melakukan upaya-upaya untuk terus menjaga stabilitas keuangan untuk tidak hanya, dan saat ini per hari ini kita di angka sekitar 16.800. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Di satu sisi sempat terjadi pelemahan terhadap IHSG hampir kurang lebih 7,9%, meskipun saat ini sudah naik di 4,79% di tanggal 9 April kemarin. Namun ini juga tentunya menjadi perhatian kita, karena ini adalah indikator terkait dengan respon pasar terhadap situasi yang terjadi. Dan kalau tidak hati-hati, ini juga akan berdampak terhadap pelemahan industri yang ada di Indonesia dan memunculkan PHK massal, yang tentunya juga harus kita hadapi bersama. Di satu sisi ini juga sebenarnya berdampak terhadap Amerika, karena di Amerika kalau tidak hati-hati mereka memiliki potensi resesi dari yang tadinya 40% bisa bertambah menjadi 60%. Artinya kebijakan ini juga tidak hanya berdampak luar, namun juga berdampak ke dalam negeri Amerika sendiri. Dan saat ini pemerintah kita sedang mengirimkan perwakilan untuk mengadakan negosiasi terkait dengan tarif tersebut. Dan mudah-mudahan ini juga bisa mengubah tarif resiprokal dari 32% mungkin bisa turun dengan beberapa kebijakan bilateral yang akan kita ambil antara Indonesia dan Amerika. Di sisi lain, kita juga memiliki peluang yang tentunya bisa dimanfaatkan, karena kita memiliki kesempatan, dan ini betul-betul harus kita manfaatkan. Jangan barang-barang impor dari Cina yang menuju pasar ke Amerika yang kemudian karena mahal masuk ke Indonesia, tapi yang kita harapkan adalah
relokasi industri global dari luar yang terkena taruh risiko yang lebih tinggi dari Indonesia itu bisa masuk ke Indonesia. Ini tentunya jadi PR kita untuk bagaimana kemudian menjaga agar iklim investasi di Indonesia tetap bisa bersaing sehingga kemudian di tengah situasi yang ada peluang investasi dari negara-negara lain untuk masuk ke Indonesia kemudian menjadi lebih besar, dan ini betul-betul harus kita manfaatkan. Kemudian politik bebas aktif kita yang kemudian memberikan peluang kita untuk melakukan kerjasama dengan berbagai negara, termasuk juga beberapa kelompok negara seperti BRICS, kemudian CPTPP dan OECD. Ini tentunya kita harapkan bisa menjadi pasar baru terkait dengan barang-barang yang selama ini mungkin terhambat karena tarif risiko. Jadi tentunya hal tersebut yang kemudian menjadi PR kita, pemerintah khususnya, namun juga ini juga perlu dukungan atmosfer yang baik sehingga kemudian di tengah kendala yang ada ini kemudian bisa menjadi peluang yang baik bagi Indonesia manakala kita bisa memanfaatkan ini dengan baik dan menarik investasi luar untuk masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena kita memiliki sumber daya alam yang cukup, sumber daya alam yang luar biasa yang kemudian itu bisa menarik investasi. Samping juga sumber daya manusia yang cukup besar, dan ini tentu harus kita besarkan dengan baik. Ini yang tentunya menjadi catatan beliau. Sebagaimana misi asal kita yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, dan saya kira seluruh pemimpin negara mulai dari zaman Pak Soekarno sampai dengan penerusnya Soekarno, kemudian Gus Dur, Mega, Pak SBY, kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi dan sekarang Pak Prabowo, semuanya tentu memiliki cita-cita untuk bisa menyejahterakan rakyatnya, karena itu amanat dari undang-undang dasar. Mungkin rekan-rekan semua sudah memahami cita-cita yang telah disampaikan pada saat Bapak Presiden Prabowo menyampaikan 8 program kita, dan saat ini program-program tersebut kemudian kita perkuat, utamanya terkait dengan masalah swasembada pangan dan swasembada energi. Karena apa? Di tengah situasi global saat ini, mau tidak mau Indonesia harus mempersiapkan untuk bisa mandiri di bidang pangan dan mandiri di dalam hal pengelolaan sumber daya ekonomi. Dan alhamdulillah puji Tuhan, bersyukur pada saat harga beras di Malaysia meningkat, Jepang juga meningkat luar biasa, Indonesia tidak mengimpor beras. Dan ini tentunya karena kerja keras dari kita semua. Tentunya ini harus kita pertahankan dan kita bisa sekedar dilakukan dukung oleh aparat atau negara terkait, namun juga butuh kita mengingatkan. Karena kenapa demikian? Dari data yang masuk, semakin kecil penghasilan masyarakat. Jadi yang penghasilan di bawah 1 juta atau 2 juta, dia kemudian mencoba untuk menambah pendapatannya dengan ikut-ikut lain. Jadi ini yang terjadi di masyarakat. Sehingga ini tentunya harus kita berikan pemahaman, kita berikan sosialisasi bahwa yang namanya judi online itu ujung-ujungnya pasti kalah. Jadi tidak mungkin kita dapat itu di awal, tapi kemudian terakhir justru menambah masalah karena banyak sekali korban.
mulai dari yang stres, yang menyendiri, dampak sosialnya, dan tentunya juga penghasilan yang harusnya bisa dihemat untuk 1 bulan kehidupan habis dari kehidupan. Jadi ini yang tentunya perlu saya sampaikan pada kali ini. Dan kalau kita lihat dari usia yang ada, ini agak mampir ya, karena di usia 20 tahun ini ada, dan sekarang sudah masuk di usia 10 bahkan 20 tahun dengan berbagai macam modus operandi mereka untuk kemudian membuat masyarakat tertarik. Tentunya kita juga melakukan berbagai macam upaya, antara lain kita melakukan penangkapan kepada para pelaku, ada 1.248 kasus yang sudah kita tangani, ada 1.430 tersangka yang saat ini kita proses dan kita tahan, dan kita juga minta komisi melakukan pemblokiran terhadap situs-situs tersebut. Namun tentunya dengan kemampuan mereka selalu saja muncul, pada waktu kita juga sempat tangkap oknum yang terlibat karena itu membantu melindungi. Namun di satu sisi ini juga menjadi tugas kita. Kemudian masalah narkoba, kita itu juga perlu saya ingatkan kepada rekan-rekan bahwa ibu sekalian bahwa ancaman narkoba ini adalah ancaman terhadap generasi muda kita. Kenapa? Dari hasil survei, Indonesia merupakan negara ke-6 terbesar sebagai pengguna narkoba. Kurang lebih ada 1,29 juta jiwa yang terpapar dan memiliki ketergantungan terhadap narkoba. Jadi titik untuk itu juga diingatkan di lingkungan kita, apakah di lingkungan pergaulan, baik yang ada di lingkungan kampus, lingkungan pada tempat tinggal kita, untuk bagaimana kita selalu mengingatkan bahwa narkoba ini tentunya sangat berbahaya.